Shalom. Lama tidak jumpa, tapi hari ini kalau kita masih bisa berjumpa, itu adalah karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Ya, bersyukur, berterima kasih atas segala yang sudah dikerjakannya, atas semua yang sudah dilakukannya, karena kita tahu bahwa Tuhan yang melakukan itu sungguh sangat luar biasa bagi kita sekalian. Saudaraku, ya, hari-hari ini adalah hari-hari mendekati peringatan Paskah. Sementara mendekati Paskah, saudara ya, kita tahu bahwa ada banyak kejadian-kejadian dalam Alkitab itu yang terjadi. Salah satunya Tuhan Yesus itu ngajak murid-murid, ya, dan mulai menceritakan bahwa penderitaan ini sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya kamu mesti pergi ke suatu tempat, kamu akan ketemu seseorang dan katakan guru minta tempat di mana guru bisa mengadakan perjamuan akhir. Sementara perasaan Tuhan Yesus ini terbawa, saudaraku ya, dan mengatakan ketika sudah dapat tempat di kamar atas di Yerusalem, Tuhan Yesus ini terharu dan bilang, ini loh yang aku rindukan, untuk makan bersama dengan kamu dan minum anggur bersama dengan kamu. Dan Tuhan katakan ini tidak akan pernah dilakukan lagi. Saat ini terakhir dan tidak akan didapat aku melakukan bersama dengan kalian lagi. Sampai nanti semuanya digenapkan. Saudaraku, sedih perasaan Tuhan Yesus. Anda tahu, harusnya kalau ada orang yang sharing, yang ngomong dengan kesedihannya, responnya apa? Murid-murid ini tentunya juga sedih. Tapi ini apa yang terjadi? Murid-murid bertengkar, saudaraku ya. Bertengkar apa? Nanti siapa yang terbesar di kerajaan surga nanti? Kamu, aku, atau siapa? Hati-hati, saudara. Saya sebut ini sedikit di atasnya, nanti Anda baca di dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ya di rumah. Nah, menjelang Paskah ini baca ayat-ayat seputar Paskah supaya Anda juga boleh menikmati ketika Paskah itu dilaksanakan, saudaraku ya, diperingati. Hati-hati, ada banyak orang merasa dekat Tuhan, kayak murid-murid ini dekat, tapi murid-murid ini tidak mengerti perasaan Tuhan, tidak mau peduli dengan perasaan Tuhan. Seringkali kita juga, kita ini merasa anak Tuhan, murid Tuhan, imam-imam, pelayan Tuhan, saya itu Lewi. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, sudahkah kita ini mengerti kehendak Tuhan, mengerti hati Tuhan, mengerti perasaan Tuhan untuk kita ini melakukan apa? Jangan sampai seperti murid-murid itu ketika Tuhan Yesus menyatakan kesedihannya dan seolah-olah hendak pamit, saudaraku ya. Tapi mereka tidak peduli, bahkan mereka lagi berebut posisi sampai ada pertengkaran di tengah-tengah. Tuhan mengeluh, Tuhan ini lagi mau romantis gitu, saudaraku ya. Muridnya tukaran. Dan bukan hanya muridnya tengkar, iblis masuk ke Yudas. Lalu di tengah-tengah pertengkaran itu Yudas meninggalkan persekutuan. Untuk apa? Menemui imam-imam untuk mengadakan persekongkelan guna menyerahkan Tuhan Yesus. Pesan pertama yang ingin saya katakan kepada Anda adalah, mari kita ini punya hati, ya, berikanku hati seperti hatimu. Lah, memberikan hati, kita hati seperti hati Tuhan.
bukan cuma belajar mengerti, bukan cuma tahu, tapi mempunyai hati seperti hatinya Tuhan. Mari jangan cuma eker karena satu hal yang kecil, karena kedudukan, karena posisi, karena hal-hal duniawi, sehingga perasaan Tuhan itu terabaikan. Menjelang Paskah kali ini, mari kita introspeksi diri. Adakah sesuatu yang kita lakukan yang seolah-olah kita ini tidak mau mengerti sama sekali perasaan Tuhan? Perasaan Tuhan yang kayak apa? Ya, cari firman Tuhan, saudaraku ya. Nah, itu mari kita baca dalam Lukas. Itu sebabnya akhirnya Tuhan katakan kepada Petrus, ya mereka setelah eker-eker cari posisi mana yang terbaik. Dan Tuhan bilang, Tuhan cerita kalau sebentar lagi akan ada penderitaan dan gembala itu dipukul supaya domba-dombanya tercerai-berai. Ya. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Ada yang bantu baca? Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, saudara, Petrus katakan kalau semua orang meninggalkan Tuhan, aku tidak. Itu saudaraku ya. Tuhan katakan belum sampai nanti matahari terbit lagi, engkau sudah mengingkari aku 3 kali. Dan satu peringatan yang diberikan Tuhan kepada Simon ketika pertemuan itu di ayat 31-32 ini dikatakan, Simon, Simon. Simon ini sebetulnya siapa? Petrus. Tapi tidak dipanggil Petrus kali ini saudaraku ya. Dipanggil Simon. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dalam terjemahan yang lain di The Message, saudaraku ya, itu lebih jelas lagi dikatakan. Kalau diterjemahkan, ya Simon, waspadalah, tetaplah waspada, sebab setan mencoba melakukan yang terbaik. Ya, setan ini mencoba melakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk memisahkan kalian semua dengan aku. Memisahkan murid-murid dengan Tuhannya, murid dengan gurunya, umat dengan Tuhannya. Dan dikatakan juga seperti memisahkan sekam dari gandumnya. Tuhan menggambarkan hubungan antara murid dengan Tuhan itu seperti sekam dengan gandum, saudaraku. Lengket jadi satu, tidak terpisahkan. Tapi coba perhatikan, iblis itu do the best, bukan untuk yang lain, melakukan maksudnya dengan cara apa saja yang dia bisa, dengan upaya apa saja, dengan tipuan apa saja, iblis akan melakukan supaya gandum ini pisah dari sekamnya. Memisahkan sedemikian rupa. Tapi ingat, ini yang pengen misahkan siapa? Iblis. Iblis pingin misahkan, saudaraku ya. Iblis sangat hendak memisahkan, menampi supaya melakukan yang terbaik itu penampian, supaya sekam ini terpisah dari gandumnya.
Tapi ingat, masih ada dalam terjemahan yang lain dan terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru dikatakan meminta izin. Meminta supaya Tuhan mengizinkannya untuk melakukan sesuatu guna membuktikan bahwa anak-anak Tuhan itu, murid-murid Tuhan itu adalah murid-murid yang berbobot atau murid yang tidak berbobot. Dan ayat 32-nya diterjemahkan begini. Tapi aku, Tuhan, ya aku berdoa untuk kamu sekalian, untuk kamu Simon-Simon ini. Kenapa ya kok enggak dipanggil Petrus? Kenapa ya kok dipanggil Simon? Saudaraku, identitas Petrus dan Simon ID-nya ini sangat bertolak belakang. Nama-namanya Simon, buluh. Buluh ini kalau kena tiup angin, saudara, montang-manting ikut ke sana ke sini. Tapi yang namanya Petrus itu adalah batu karang. Yang walaupun angin menerpa dengan keras, dia tidak akan tergoyahkan. Jadi mengingatkan hidup kekristenan ini. Hati-hati dengan pola hidup lama, cara pikir lama, hidup kekristenan yang belum kenal Tuhan, seperti belum masuk dalam rencana Tuhan, maka engkau akan gampang digoyahkan. Iblis akan sangat menginginimu. Jadi bukan Petrus yang ditampi, tapi Simonlah yang ditampi. Saudaraku, ini Tuhan yang iblis yang menginginkan. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda, bukan hanya iblis yang menginginkan. Di Yeremia 15, kalau Anda baca di rumah nanti dari ayat pertama, saudara di situ katakan ayat yang ke-7. Tolong Yeremia 15 ayat yang ke-7. Yeremia 15 ayat yang ke-7. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Ya, bukan iblis saja yang mengingini, saudara. Iblis mengingini bukan Petrus. Yang bisa ditampi itu Simon. Saudara. Kalau Petrus tetap ditampi, tapi tidak akan keluar dari nyiru. Karena dia punya bobot. Tapi di Yeremia 15 dituliskan, siapa yang ingin menampi? Coba, siapa yang ingin menampi? Tuhan, saudaraku. Tuhan juga mau menampi. Siapa yang ditampi? Kalau Anda baca ayat yang pertama. Orang-orang yang kehidupannya, orang Yahudi, orang Israel, yang kehidupannya tidak mau mempedulikan, tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Sehingga mereka tetap tidak berbalik dari langkah-langkah yang salah, tetap hidup dalam penyembahan berhala, tetap hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berbareng, saudaraku ya. Ketika Tuhan menampi, Tuhan mau memilih yang ditampi. Kenapa ada penampian? Tuhan mau memilih yang kuat, yang teguh, yang berbobot. Tapi iblis menunggu yang jatuh, yang terlempar dari nyiru. Sekarang kita akan masuk lagi, sudah tahu ya. Jadi penampian, hati-hati tetap akan berlaku. Tapi siapa yang kena keluar dari nyiru ketika penampian itu terjadi? Saudara, yang keluar ditunggu iblis. Karena iblis itu menanti penampian. Memang meminta supaya segera menampi. Yang ditampi adalah Simon-Simon. Tuhan menampi karena melihat kehidupan orang-orang Israel, orang-orang pilihannya itu menyimpang dari jalan kebenaran,
tidak memperhatikan sama sekali firman-Nya. Dia tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Itu yang ditampi oleh Tuhan dan dikeluarkan, dan Tuhan menantikan yang teguh. Saudaraku, saya ingin masuk lagi ke dalam penampian ya. Ngomong nampi, hati-hati. Nampi itu ya apa, saudara? Diputer gini, lalu dilempar ke atas, gitu ya. Setelah diputer, dilempar ke atas. Sementara orang yang menampi memutar dan melempar ke atas gini, orang yang menampi itu melakukan apa? Tiupan. Yang lempar ini ditiup supaya yang sekam-sekam ini keluar dan tinggal yang berbobot. Hati-hati, ada goncangan-goncangan. Saya ingin katakan ada goncangan-goncangan terjadi. Bukan hanya goncangan saja, tapi goncangan pada dasar, tapi juga di atas ada badai, ada angin topan yang bertiup, sehingga yang terjadi kalau kita jadi Simon, kalau kita tidak jadi Petrus, maka kita ini akan keluar dari nyiru dan berbahaya. Iblis sudah menanti. Anda ingat berapa minggu sebelum, berapa minggu berturut-turut saya bahas tentang Daniel Fatsal 10. Dalam Fatsal 7-nya, di situ Daniel mengatakan, aku tinggal seorang diri. Teman-temanku yang bersama-sama dengan aku itu yang bertekad hendak berpuasa, berdoa, mencari tahu kehendak Tuhan. Mereka itu semua lari sembunyi. Ayat menuliskan dalam beberapa terjemahan, karena ada kegoncangan besar. Terjadi kengerian hebat dan terjadi juga kegentaran yang luar biasa. Karena ada goncangan besar, orang-orang pada gentar. Dan kegentarannya itu mendalam sampai ngeri sekali. Itu sebabnya bukan main-main, bukan orang Israel sembarangan, tapi teman kerja Daniel. Hati-hati saudaraku ya, Anda garis bawahi, teman kerja Daniel. Ini adalah papan atas, termasuk golongan bintang-bintang. Bukan orang sembarangan. Bukan orang Israel yang katut terbuang, bukan. Tapi memang orang Israel yang terbuang, tapi yang dipilih jadi teman-temannya Daniel. Itu ketika ada goncangan besar terjadi, mereka gentar, mereka ngeri, mereka takut. Dan akhirnya mereka meninggalkan persekutuannya, meninggalkan visi misinya. Apa visi misinya? Berdoa, mendekatkan diri, merendahkan diri kepada Tuhan, lalu meninggalkan persekutuan dengan Daniel. Untung Daniel masih bisa bertahan. Mereka ini loh termasuk sekam. Tapi kalau ditanya banyak mana sekam sama gandumnya? Kalau di kitab Daniel 10 ayat 7 saya lihat tinggal Daniel seorang diri. Itu yang sungguh-sungguh tetap bertahan. Sementara yang lain dikatakan teman-temanku. Artinya banyak. Lebih banyak yang terlempar keluar daripada yang tinggal di nyiru. Hati-hati ya. Kita baca dalam Ibrani, coba ya, supaya tahu. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan
bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, amin. Ayat ini kalau Anda baca rodo bingung ngartikno ya, betul ya? Bingung enggak? Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada kita perubahan. Saya coba memberikan kepada Anda pengertian melalui terjemahan yang lain. Terjemahan lain menuliskan suaranya pada waktu itu, ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Di terjemahan lain sama. Suaranya pada waktu itu menggoncang bumi sampai ke dasarnya. Itu saudaraku ya, menggoncang bumi sampai ke dasarnya. Kapan itu? Anda ingat tahun lalu Natal, kalau tidak salah bulan-bulan Januari kita bahas bagaimana Tuhan membenahi bumi. Bumi yang sudah dirusakkan oleh iblis itu, saudaraku. Oleh suaranya, oleh firman-Nya. Bumi goncang. Air yang sudah campur aduk, tidak ada bentuknya. Sudah rumit, sudah kotor, kusut. Oleh karena suaranya menggoncangkan dasar bumi. Air terpisah dari darat. Air bawah dan air atas terpisah. Jadi waktu penciptaan, suara itu bergelegar, saudaraku ya. Gelegar suara Tuhan mengadakan perbaikan pertama. Perbaikan yang terjadi, langit dan bumi ini sekarang di mana kita tinggal. Amin. Itu suara. Betul, langit bumi diciptakan oleh apa? Oleh firman. Ayat menuliskan suaranya pada waktu itu. Saya yakin gelegar suaranya membuat tanah, membuat air, membuat lumpur, membuat semua elemen-elemen alam ini gemeter, saudaraku. Dan karena mereka takut, mereka taat pada suara itu, terciptalah bumi ini seperti yang kita nikmati saat ini. Tapi manusia, iblis bekerja sama dengan manusia, sudah merusakkan bumi ini lagi. Itu sebabnya lanjutnya dikatakan kali ini dia mengatakan dengan sangat jelas. Ada yang lain menuliskan kali ini dia berkata dengan lebih sungguh-sungguh lagi bahwa ia juga akan mengguncangkan langit. Ya, ia bukan hanya mengguncangkan bumi, tapi ia akan mengguncangkan langit juga. Satu goncangan terakhir katanya. Makanya katanya satu kali lagi. Itu suaranya akan bergelegar. Nafiri sangkakala itu akan ditiup sekali lagi untuk hari-hari akhir menjelang hari pembenahan bumi ini. Dan hari itu ketika suaranya menggelegar untuk terakhir kali, maka semua akan tergoncangkan. Dan dituliskan bukan hanya goncang. Karena bukan hanya bumi yang goncang, bukan hanya dasar yang goncang, tapi langit juga. Dan dijelaskan dalam penjelasan secara objek penjelasannya. Dari ujung sampai ke ujung. Ingat saudara ya. Jadi tidak terluputkan dari ujung sampai ke ujung. Kalau nyebutkan ujung bumi.
artinya dari ujung sampai ke ujung. Seluruh dunia, seluruh bumi. Tapi dituliskan juga dari atas turun ke bawah. Yang terakhir kali bukan cuma dasar bumi yang digetar, tapi langit juga. Dan karena langit digetar luar biasa lewat suaranya, gelegar suaranya, maka dari langit itu akan rontok. Saudaraku istilahnya ya, akan logrok, akan rontok, akan luruh, akan gugur. Banyak elemen-elemen yang gugur. Ayat 27-nya, ungkapan satu guncangan terakhir. Jadi penjelasannya satu kali lagi, bukan cuma satu kali. Itu guncangan terakhir akan terjadi. Sekarang ini baru riak-riaknya, saudara. Geleger titik, geleger. Anda lihat Semeru. Anda lihat Merapi. Anda lihat apa? Itu baru dikit. Tapi tunggu geleger itu, suara itu akan makin lama makin keras, makin lama makin keras. Dan akan terjadi goncangan terakhir. Ketika goncangan terakhir itu, di sini ayat The Message menuliskan berarti pembersihan seluruh ciptaannya itu akan terjadi. Pembersihan rumah secara menyeluruh katanya. Untuk apa? Membuang sampah sejarah dan agama. Loh, kok yang dibuang sampah sejarah dan agama? Jadi artinya dari waktu ke waktu, dari waktu awal penciptaan sampai suara terakhir ini, semuanya akan rontok, saudaraku ya, dirontokkan. Dan dari sampahnya apa? Itu sejarah, agama, soal kepercayaan kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak betul-betul gandol Tuhan, tidak betul-betul seperti sekam dan padi yang lengket gitu, saudaraku ya. Hati-hati. Kalau mau mecahkan sekam dari padi apa? Digepui dulu, saudaraku ya, ditotoi dulu, dialu dulu. Ada banyak kejadian yang terjadi. Terus sehingga hal-hal penting, hal-hal yang penting, hal-hal yang utama tidak tergoyahkan dan berdiri teguh dan rapi. Jadi goncangan di suara terakhir itu akan terjadi seluruh elemen, bukan cuma bumi, tapi langit dari atas turun ke bawah. Akan terjadi banyak keguguran, rontok rohaninya. Itu banyak terjadi, saudaraku ya. Kepercayaannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ayat 28-nya lebih jelas di terjemahan baru. Ya, terjemahan ini The Message mengatakan, kamu lihat apa yang kami miliki? Kami ini tidak tergoyahkan. Kamu lihat betapa kami harus bersyukur. Ya, betapa kami harus bersyukur. Terjemahan barunya katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi, saudaraku, lewat goncangan ini terjadi. Simon didoakan oleh Yesus. Bukan lagi jadi Simon, tapi jadi Petrus. Dan dipesankan di ayat yang kita baca, ketika engkau sudah jadi Petrus, kan terjemahan mengatakan ketika engkau insaf, ketika engkau sadar, artinya ketika engkau ngerti bahwa ada yang goncangan yang besar, tapi ada doa yang memegang dan mengendalikan hidupmu. Engkau jangan diam saja. Berdoalah untuk saudara-saudaramu yang lain. Saudaraku, jadi saya ingin mengingatkan kepada Anda
bahwa penampian itu sedang terjadi saat ini. Hati-hati, ada waktu-waktu ini Tuhan itu, ini suara terakhir itu sedang mulai dikumandangkan. Hari-hari ini baru awal, baru nanti akan tambah seru. Anda hitung aja, sekarang 2012, dari tahun 2000 aja sampai sekarang 2022, dari tahun 2010, ya 5 tahun lalu sampai sekarang. Goncangan ini makin lama makin keras atau makin ringan? Jangan lagi gitu. Anda sekarang mikir Rusia, di Alkitab ada saudaraku. Dari negeri utara, utaranya Israel tak cari di peta. Rusia saudaraku akan buat goncangan hebat, penyerangan besar-besaran. Memang diawali dari Rusia. Jadi ini tanda Gog dan Magog itu akan segera terjadi. Peperangan, ada ya di YouTube barangkali ahli perang yang perempuan itu Raka Kundini ditanya, apa ini akan jadi pemicu perang dunia ketiga? Saudara lihat sendiri, saya tidak berbicara di peperangan politik, tapi saya hendak mengingatkan bahwa ini jalanan untuk masuk kepada kesudahan alam. Ya. Kalau ini terjadi, jangan sampai kita ini ngomong, loh Tuhan janjinya damai, Tuhan janjinya ini, Tuhan janjinya. Bukan saudaraku, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Justru ini adalah kegenapan janji Tuhan. Tak usah dibaca 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Ya, ini Tuhan itu kegenapan janji Tuhan. Tuhan akan ngitung goncangan-goncangan ini terjadi, digoncang, sampai terakhir digoncang keras. Tujuan Tuhan cuma satu, supaya kalau boleh semua orang yang sudah dipilihnya itu diselamatkan. Jadi ada hitungannya, tunggu momen yang tepat. Ketika apa? Ketika banyak orang yang gewandol. Tapi banyak enggak? Tadi di Ibrani 12 ayat 28 itu, kalau Anda tahu goncangan ini akan terjadi seperti sekarang ini, dan kita ini masih ada, masih duduk di gereja, masih beribadah, masih beriman kepada Tuhan, berarti kita ini adalah orang-orang yang masih dipegang oleh kuasa doa Yesus. Amin. Dan itu sebabnya betapa kita harus bersyukur, betapa kita ini harus mengucap syukur, betapa kita harus menghormati, betapa kita ini harus menghormati dan kita ini harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut, hormat akan Tuhan. Di 2 Petrus 3 ayat 13-nya atau 12-nya, di situ dikatakan betapa sucinya kita ini harus hidup. Ya 11, jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, maka betapa salehnya, betapa sucinya kita harus hidup. Siapa? Yaitu kita yang menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara, ingat akan ada goncangan besar. Goncangan di atas itu bukan cuma menggoncang, tapi menggugurkan yang dari atas ke bawah. Ada nats yang lain menuliskan, Tuhan mengingatkan kepada murid-murid. Matius 26 itu ayat 31 sampai 33. Di situ katakan gembala akan dipalu supaya domba-dombanya tercerai-berai. Artinya saudaraku, di situ dikatakan orang-orang yang tinggi posisinya, orang-orang yang melayani, orang-orang yang aktif, mungkin punya nama besar seperti bintang, itu akan dipalu. Ketika ada goncangan tidak tahan, gugruk. Wahyu pasal 8 ayat 11.
Di situ dituliskan akan ada bintang besar, bukan bintang kecil, bintang besar. Anda kecil dulu suka nyanyi apa? Bintang kecil di langit yang tinggi, gitu ya. Ini bukan bintang kecil, saudaraku. Bintang gede seperti obor. Anda kalau ada komet jatuh itu aja, lu komet jatuh gitu, saudaraku ya. Komet itu cuma keluar buntutnya titik. Tapi ini kalau ada obor jatuh, Anda bayangin obor itu bukan cuma satu ujung keluar apinya, tapi segala penjuru keluar apinya. Obor, bintang besar seperti obor yang namanya Absintus itu akan gugur ketika goncangan ini terjadi, bintang besar. Anda lihat hari-hari ini banyak bintang besar gugur. Betul, hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Itu sebabnya Paulus di Korintus mengatakan, berdoalah untuk kami. Berdoa untuk kami supaya kami berani memberitakan firman yang benar. Dan bukan hanya itu, di Efesus pasal 6, ketika Anda baca peperangan roh, senjata, harus pakai senjata ini, pedang roh, apa firman Tuhan, dan lain sebagainya. Ada ayat yang ke-18, ke-17, 18 kalau tidak salah. Di situ dikatakan, berdoa syafaatlah untuk orang-orang kudus. Anda mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Ambil waktu saudaraku. Karena kalau ada yang gugur, payah saudara. Kita ini tidak tahan. Bisa tidak kuat. Dan kalau tahu Absintus ini turun jatuhnya kemana? Nanti dibaca di rumah ya, Wahyu pasal 8. Bintang yang gede, yang kayak obor itu ketika jatuh, jatuhnya di mata air. Di mata air. Sehingga karena mata air ini kejatuhan bintang yang kayak obor ini, maka mata air ini jadi pahit. Lihat, air itu berbicara tentang apa? Sumber kehidupan. Tentang firman Tuhan. Hati-hati kalau ada hamba-hamba Tuhan yang punya motivasi-motivasi lain dalam pelayanannya, tidak tulus dan tidak kudus, tidak sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, maka pelayanannya itu tercemar. Firman itu banyak disisipi yang lain-lain. Hati-hati saudaraku, disisipi kepentingan sendiri. Karena firman disisipi kepentingan sendiri, maka akibatnya sepertiga yang hidup di bumi ini akan mati. Kalau ada bintang gugur, coba dilihat, pasti ada jemaat. Kalau ada orang tinggi, orang gede gugur, pasti ada yang kecil itu tergeletak. Loh kok gini ya tiba-tiba. Wes aku tak ndak aja, ndak ke gereja. Meninggalkan Tuhan, saudaraku udah. Nah, kalau sudah tahu gitu, mari kita dengan sungguh-sungguh kita cari goncangan itu. Anda baca nanti Amos pasal 2 13 sampai 16, di Sefanya pasal 1, semuanya. Tapi saya ingin mengingatkan, ketika goncangan-goncangan besar itu terjadi, jiwa Anda juga tergoncang. Ada yang hari-hari ini jiwanya tergoncang? Saya yakin, aduh jualan kok susah, aduh cari nafkah kok susah, aduh gini kok susah. Semua saudaraku, melihat orang kok jahat, kecewa, dan lain sebagainya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25 ini dibaca. Satu Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, yang terjemahan yang lain katakan, dulu bukan tersesat, dulu kamu seperti domba yang tidak tahu identitas dirimu.
Dan kemana tujuanmu? Kamu tidak tahu siapa kamu dan tujuanmu kemana. Kamu tidak tahu. Tapi kamu sekarang sudah ditemukan, dipelihara oleh gembala jiwa. Saudara, identitas Anda tidak tahu. Tapi ketika Anda ditemukan oleh gembala jiwa, ya dalam Yeremia pasal 4, dalam Yesaya dituliskan ketika engkau masih di kandungan ibu. Dia tahu enggak sama engkau? Dia kenal, dia tahu. Ketika engkau sudah ditemukan oleh pemiliknya, setelah kesasar ke sana kemari, pemilik ini cari dan engkau ditemukan. Engkau tahu ID-mu, identitasmu. Sehingga kalau tak tanya, kamu siapa? Aku si Ali. Ali anaknya siapa? Anaknya ini. Papaku namanya ini, mamaku namanya ini, pekerjaannya ini. Saudara, Anda sudah ditemukan? Sudah ditemukan oleh Tuhan. Siapa Anda? Aku anak Tuhan. Apa pekerjaan? Aku pelayan Tuhan. Aku ini bisa main musik. Aku melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika ID-mu sudah pulih. Saudaraku, dunia boleh goncang. Segala boleh terjadi. Langit boleh bergetar sampai banyak yang gugur. Tapi satu perkara, pemelihara jiwa kita itu tinggal setia sampai selama-lamanya. Mazmur 23 itu katakan, engkau akan dibawa ke air yang tenang. Dan di rumput yang hijau. Air tenang itu berbicara tentang kesejukan jiwa. Ketenangan jiwa, saudaraku. Berbicara tentang adanya jaminan kehidupan. Engkau sudah ditemukan oleh penggembala jiwa. Engkau butuh penggembala jiwa. Situasi yang goncang ini, engkau tidak bisa lari ke sana, ke kemari, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak bisa. Temukan gembala jiwamu. Temukan ketika engkau sudah menemukan gembala jiwamu, dia adalah gembala yang baik, yang menuntun engkau ke air yang tenang. Ada jaminan hidup. Ada keteduhan, ketenangan jiwa. Dan juga ada rumput yang hijau. Kalau Anda pepatah, rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri. Artinya gambaran daripada kebahagiaan. Bukan cuma kebahagiaan, jaminan kecukupan itu ada. Dan sekalipun lembah bayang-bayang maut. Sekarang ini Anda jalan tidak di lembah bayang-bayang maut kan? Orang jahat, diam-diam bacok. Pokoknya dunia ini lembah bayang-bayang maut. Tapi Daud katakan, karena ada gembala jiwa itu bersama dengan dia tidak takut bahaya. Supaya tenang, 1 Petrus 4 katakan, kuasai diri, jadi tenang. Ketika engkau tenang, engkau bisa kontak terus dengan gembala jiwa. Dan engkau kontak dengan gembala jiwa, ada jaminan. Ayat penutup, ya, Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat yang ke-12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ada yang menginginkan nyawamu. Ada yang menginginkan kehidupanmu. Ada yang mengintai. Karena Tuhan katakan kepada Simon, iblis meminta untuk dengan sangat menampi engkau. Tapi dikatakan ada yang berdoa. Hidup dan kasih setia. Aku selalu berdoa untukmu. Untuk mengaruniakan kepadamu kehidupan dan kasih setiaku kekal untuk selama-lamanya. Kita bangkit berdiri.